بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Setelah selesai pembahasan tentang hijrah para sahabat ke Habasyah dan bagaimana Quraisy mengutus 2 orang menemui Raja Habasyah dan meminta untuk dikembalikan mereka kaum muslimin ke Mekah dan ternyata gagal. Maka dikatakan berikutnya oleh sahibul kitab sebagaimana disebutkan dalam Tahdhib Sirah Ibn Hisham, ketika datang Amr bin Al-As dan Abdullah ibn Abi Rabi'ah menemui Quraisy, 2 orang ini adalah 2 orang yang diutus ke Habasyah, mudah-mudahan masih ingat, yang diutus untuk membawa hadiah kepada Raja Najasyi dan meminta agar kaum muslimin dikembalikan ke Mekah. Tetapi walam yudriku ma talabu. Tetapi mereka tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan. Min ashabi Rasulullah SAW. Dari para sahabat Rasulullah SAW. Yang tidak berhasil apa yang mereka inginkan dari para sahabat Nabi SAW. Waraddahum an-Najasyi bima yakrahun. Bahkan Raja Najasyi mengembalikannya dengan sesuatu yang mereka tidak suka. Yakni dengan cara yang membuat mereka tidak suka. Dikembalikan hadiahnya dan dikembalikan mereka diusir dari negerinya. Demikian keadaan 2 utusan Quraisy tadi. Maka setelah itu aslama Umar ibn al-Khattab. Masuklah ke dalam Islam Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa kana rajulan dha shakimatin la yuramu ma wara'ahu dhahri. Dan beliau adalah rajulan syakiman, orang yang kokoh, kuat, jagoan, yang la yuramu ma wara'a dhahri, yang tidak ada siapapun yang berani melakukan apapun di belakangnya, apalagi di depannya. Di belakangnya saja tidak berani untuk melakukan sesuatu tentang Umar. Imtana'a bihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa bi Hamzah. Para sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum imtana'a bihi. Imtana'a bihi maknanya adalah mereka menjadikan Umar sebagai tameng mereka yang melindungi mereka. Yani mereka imtana'a bihi menjadikan Umar sebagai sesuatu yang mani', sesuatu yang menghalangi mereka dari gangguan-gangguan orang Quraisy. Karena musyrikin Quraisy selalu mengganggu muslimin. Khususnya kaum muslimin dari kalangan rakyat jelata
dari mereka-mereka yang lemah dalam artian sosialnya, apakah para bekas budak atau orang-orang yang tidak besar sukunya, maka mereka diganggu dan sakit. Tetapi dengan masuk Islamnya Umar, imtana'a bihi wa bi Hamzah. Ada ataf di belakangnya, wa bi Hamzah. Yani imtana'a bihi bi Umar wa bi Hamzah. Maka mereka berlindung diri dari musyrikin Quraisy dengan dua orang jagoan yang masuk Islam. Yang pertama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang kedua Hamzah ibn Abdul Muttalib. Dan tentunya Hamzah lebih dulu masuk Islam sebelum Umar. Dan dua-duanya adalah jagoan Quraisy dan orang-orang yang tidak terkalahkan dalam berkelahi, dalam bertempur. Hatta azu Quraisyan, hingga akhirnya kaum muslimin lebih unggul, lebih kuat, lebih menang terhadap orang-orang Quraisy. Kalimat azu dari kata izzah, kemuliaan, atau dari kata ghalabah, bermakna ghalabah, kemenangan. Azu Quraisyan, yakni dengan adanya sebab yang Allah takdirkan, yaitu masuk Islamnya dua jagoan Quraisy. Yang pertama Hamzah ibn Abdul Muttalib dan yang kedua Umar bin Khattab, maka mereka pun terlindungi dari gangguan-gangguan Quraisy dengan dua orang itu. Hatta azu Quraisyan, hingga akhirnya mengungguli orang-orang Quraisy. Wa kana Abdullah bin Mas'ud yaqul, dan bahwasanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Ma kunna naqdir an nusalli 'inda al-Ka'bah hatta aslama Umar ibn al-Khattab." Kata Ibnu Mas'ud, sungguh kami dulu tidak bisa salat di Ka'bah hingga masuk Islamnya Umar. Ini perbedaan-perbedaan terjadi. Sebelum masuk Islamnya Umar dan setelah masuk Islamnya Umar. Sebelum masuk Islamnya Umar mereka tidak berani untuk salat di Ka'bah. Tetapi setelah masuk Islamnya Umar, mereka bisa salat di Ka'bah. Falamma aslama qatala Quraisyan, ketika masuk Islam beliau, Umar bin Khattab, qatala Quraisyan. Dia menghadapi Quraisy, melawan Quraisy. Hatta shalla 'indal Ka'bah, hingga dia salat di Ka'bah dengan sengaja, jahratan. Siapa yang menghalangi itu? Siapa yang berani menghalangi aku? Aku mau salat di Ka'bah dan aku sudah mengikut agamanya Nabi Muhammad SAW. Ini Umar. Dan tentunya mereka sudah tahu bagaimana kehebatan Umar, sehingga mereka tidak berani menghalanginya dan tidak berani mengganggunya. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, wa sallaina ma'ahu. Setelah Umar berani salat di Ka'bah dan tidak ada yang berani mengganggu dia, maka kami pun salat bersama Umar di Ka'bah. Wa kana Islam Umar ba'da khuruj man kharaja min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Habasyah. Dan bahwasanya masuk Islamnya Umar adalah setelah keluarnya muhajirin ke negeri Habasyah. Keluarnya orang yang keluar dari sahabat Rasulullah SAW ke negeri Habasyah. Jadi setelah hijrahnya para sahabat ke negeri Habasyah. Rombongan yang dipimpin oleh Ja'far ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Wa kana Islam Umar fima balagani, dan bahwasanya masuk Islamnya Umar sebagaimana yang sampai kepadaku beritanya adalah anna ukhtahu Fatimah bintil Khattab kanat qad aslamat wa aslama ba'luha Sa'id ibn Zaid, dan bahwasanya saudaranya Umar, saudara perempuannya yang bernama Fatimah bintil Khattab, dan juga dia telah aslamat, sudah masuk Islam, wa aslama ba'luha, dan juga telah masuk Islam suaminya. Ba'al adalah zaujuha, yang bernama Sa'id ibn Zaid. Berarti saudara perempuannya Umar, Fatimah bintul Khattab, sudah masuk Islam, dan suaminya juga Sa'id ibn Zaid juga sudah masuk Islam. Wa huwa mustakhfiyan bi islamihima min Umar, dan keduanya menyembunyikan keadaan mereka dari Umar. yakni tidak bicara kalau mereka sudah masuk Islam, sembunyi-sembunyi dan tidak berani kepada Umar. Wa kana Nu'aim ibn Abdullah An-Naham, dan ada satu orang lagi yang bernama Nu'aim ibn Abdullah An-Naham, seseorang dari kaumnya, dari Bani Adi ibn Ka'ab. Dari kaumnya siapa?
dari sukunya. Sukunya siapa? Sukunya Umar. Karena Umar itu dari Bani Adi radhiyallahu taala anhu. Maka ada satu orang dari Bani Adi juga yang masuk Islam yang bernama Nuaim atau Naim ibni Abdullah An-Naham. Rajulun min qaumihi, satu orang dari sukunya Umar juga dari Bani Adi ibni Ka'ab. Qad aslama, juga sudah masuk Islam. Wa kana aidan yastakhfi bi islamihi, dan juga beliau Naim ibni Abdullah An-Naham juga menyembunyikan keislamannya faraqan min qaumihi, karena takut kepada kaumnya, takut kepada Bani Adi, dan khususnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa kana Khabbab ibn al-Arat yakhtalifu ila Fatimah bint al-Khattab yuqri'uha al-Qur'an. Dan seorang yang bernama Khabbab ibn al-Arat, semoga Allah meridainya, juga seorang sahabat yang mulia, walaupun tadinya bekas budak kemudian dimerdekakan, tetapi dia dalam keadaan mengajarkan Al-Quran, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia qari' al-Quran. Yakhtalif ila Fatimah. Dia berbolak-balik ke rumahnya Fatimah binti Al-Khattab untuk mengajarkan Al-Quran kepada suaminya Sa'id ibn Zaid, dan juga tentunya kepada Fatimah. Fakharaja Umar yawman mutawashshihan sayfahu yuridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada satu hari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu keluar mutawashshihan sayfahu, dengan menyelempangkan pedangnya mencari di mana Rasulullah SAW. Warahtan min ashabihi, dan mencari kelompok beberapa orang yang bersama Rasulullah SAW. Qad dzukiru, yang telah disebutkan, telah diberitakan kepadanya bahwa mereka berkumpul di satu rumah di dekat Safa. Maka Umar pun mendatangi Safa, ingin menemui Rasulullah SAW dan ingin membunuhnya. Sudah bertekad ingin membunuh Rasulullah SAW. Wa huwa qaribun min arba'ina ma baina rijali wan nisa. Dan Rasulullah SAW dan para sahabatnya berkumpul di satu rumah di dekat Safa dalam keadaan berjumlah 40-an orang, laki-laki dan perempuan. Wa ma Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ammuhu Hamzah, dan bersama Rasulullah SAW ada pamannya, yaitu Hamzah ibn Abdul Muttalib, dan juga ada sahabat karibnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan juga ada ponakannya Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dan rijalin minal muslimin, dan sekian banyak laki-laki dari kalangan muslimin, mimman kana aqama ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di Makkah, yaitu dari kalangan mereka-mereka yang bermukim, tetap tinggal bersama Rasulullah SAW di Mekah. Berarti mereka-mereka yang tidak keluar hijrah ke Habasyah. Walam yakhruj fi man kharaja ila ardil Habasyah. Yani orang-orang yang tidak keluar bersama orang-orang yang keluar ke negeri Habasyah. Maka ketika Umar bertekad untuk mendatangi rumah tersebut, untuk menemui Rasulullah SAW, untuk membunuhnya, bertemu di jalan dengan saudara satu sukunya yang bernama Nuaim ibn Abdullah An-Naham. Dikatakan oleh Nuaim, "Aina turid ya Umar?" Mau kemana engkau wahai Umar? Faqala, dia menjawab, "Uridu Muhammadan, hadha as-sabi alladhi farraqa amra Quraisy wa saffaha ahlamaha wa 'aba dinaha wa sabba alihataha." Kata Umar, aku menginginkan Muhammad, seorang sabi yang keluar dari agama kaumnya, yang memecah belah persatuan Quraisy, yang menjelekkan otak-otak kita, membodohkan pikiran-pikiran kita, dan menganggap jelek Tuhan-Tuhan kita, yang mencerca sesembahan-sesembahan kita. Aku akan datangi dia, fa'aqtuluhu, aku akan bunuh dia. Demikian jawaban Umar kepada Nuaim. Faqala, maka berkata Nuaim kepadanya, "Wallahi, laqad gharratka nafsuka binafsik." Ya Umar, laqad gharratka nafsuka min nafsik. Sungguh engkau sudah tertipu oleh dirimu sendiri, wahai Umar. Ini dirimu tertipu oleh dirimu sendiri, wahai Umar. Atura Bani Abdi Manaf tarikika tamshi ala al-ardi
wa qad qatalta Muhammadan? Apakah engkau mengira, apakah engkau melihat dan berpendapat bahwa mereka dari suku Bani Abdi Manaf akan diam membiarkan kamu berjalan di muka bumi setelah kamu membunuh Nabi Muhammad SAW? Atau beliau tidak menyatakan Nabi karena takut kepada Umar. Kata Nuaim, apakah kamu kira bahwa orang-orang dari sukunya Muhammad SAW, yaitu Bani Abdi Manaf, apakah akan membiarkan kamu berjalan di muka bumi dalam keadaan engkau telah membunuh Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Afala tarji' ila ahli baitika fatuqimu amrahum? Apakah enggak sebaiknya kamu pulang, temui keluargamu dan perbaiki ahli baitmu sendiri? Kata Nuaim. Maka Umar terkejut dan bertanya, wa ayu ahli baiti? Keluargaku yang mana? Keluargamu khatanuka wa ibnu ammika Sa'id ibn Zaid ibn Amr. Mantumu, yaitu anak pamanmu sendiri, yaitu Sa'id ibn Zaid ibn Amr. Dan juga ukhtuk, saudara perempuanmu sendiri, Fatimah bintil Khattab. Faqad wallahi aslama, sungguh demi Allah, keduanya sudah masuk Islam. Wa taba'a Muhammadan, dan keduanya sudah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ala dinihi, mengikuti agamanya. Fa'alaika bihima, maka mestinya kamu ngurusi keduanya. Umar terkejut melihat ternyata saudara perempuannya dan suami dari saudara perempuannya, yang berarti mantunya sendiri, sudah masuk Islam. Faraja'a Umar amidan ila ukhtihi wa khatanihi, maka pulanglah Umar menyengaja untuk menemui saudara perempuannya dan menemui khatannya, iparnya. Wa indahuma Khabbab ibn al-Arat ma'u sahifatun fiha Taha. Ternyata di sisi mereka ada Khabbab ibn al-Arat seperti biasanya, membawa sahifah, membawa lembaran catatan, lembaran ayat-ayat suci Al-Quran, yang di dalamnya ada surat Taha, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan, ila akhir ayat. Yuqri'uhuma iyaha, yaitu Khabbab yuqri'uhuma, membacakan kepada keduanya surat Taha. Falamma sami'u hissa Umar taghayyab Khabbab fi makhda'in lahum aw fi ba'dil bait. Falamma sami'u, ketika mereka mendengar, hissa Umar, yakni sesuatu tanda-tanda kalau Umar datang. Hissa Umar, yakni sesuatu dari tanda-tandanya, mungkin mereka mendengar cara jalannya atau suara gerakannya atau suara yang mereka hafal bahwa itu adalah Umar. Maka taghayyab Khabbab, Khabbab pun sembunyi. Taghayyab, ini sembunyi fi makhda'in, di satu tempat di rumahnya. Makhda' lahum, tempat menyimpan barang-barang atau gudang atau sejenisnya. Atau fi ba'dil bait, atau di beberapa sisi rumah. Sembunyi Khabbab ibn al-Arat. Wa akhadat Fatimah bintul Khattab as-sahifah faja'alatha tahta fakhidhiha. Maka Fatimah pun menyembunyikan kertasnya, lembaran catatannya, dan diletakkan di bawah pahanya. Wa qad sami'a Umar hina dana ila al-bait qira'at Khabbab alaihima. Sedangkan Umar sudah mendengar sebelum masuk ke rumahnya, hina dana ila al-bait, ketika mendekat ke rumahnya, sudah mendengar qira'at Khabbab, sudah mendengar bacaan Al-Qur'an dari Khabbab ketika membacakan alaihima, ketika membacakan kepada keduanya. Falamma dakhala qala, ketika masuk Umar, dia berkata, "Ma hadhihi al-haynamah allati sami'tu?" Apa itu al-haysamah yang aku dengar? Haynamah adalah suara bergumam tidak jelas, ya. Yani bacaan Al-Quran tadi. Yang dimaksud bacaan Al-Quran tadi. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bertanya kepada keduanya, "Ma hadhihi al-haynamah allati sami'tu?" Apa itu gumaman gelendengan tadi? Suara-suara yang aku dengar tadi?
Qala lahu, keduanya berkata, "Ma sami'ta syai'an?" Engkau tidak mendengar apapun. Bala wallahi, tentu, sungguh demi Allah. Laqad ukhbirtu annakuma taba'tuma Muhammadan ala dini. Aku mendengar bahwa kamu berdua telah ikut agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini tentunya ucapan Umar ketika itu hanya Muhammad saja. Tetapi saya yang mengucapkan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya bukan dari Umar. Ketika itu Umar masih kafir. Wa batasha bi khatanihi Sa'id bin Zaid. Maka Umar pun memukul mantunya, iparnya yang bernama Sa'id bin Zaid. Faqamat ilaihi ukhtuhu. Maka bangunlah saudara perempuannya yang merupakan istrinya Sa'id bin Zaid yang dipukul tadi menghalanginya. Yaitu Fatimah bintul Khattab. Litakuffahu an zawjiha. Untuk menghalangi Umar bin Khattab jangan sampai memukuli suaminya. Maka juga Umar ibn Khattab darabaha fashajjaha, memukul lagi kepalanya sampai terluka di kepalanya. Falamma fa'ala dzalika qalat lahu ukhtuhu wa khatanuhu. Setelah diperlakukan demikian oleh Umar bin Khattab dan dalam keadaan kedua-duanya melihat sudah percuma, tidak bisa disembunyikan lagi. Umar jelas sudah tahu, di samping sudah mendengar dari orang di luar, juga mendengarkan qiraahnya, bacaan Al-Qur'annya, maka keduanya merasa tidak perlu disembunyikan lagi. Maka keduanya berkata dengan tegas, "Na'am, qad aslamna wa amanna billah wa rasulihi fasna' ma badalak." Iya, qad aslamna wa amanna. Iya, kami sudah masuk Islam dan kami sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Silahkan fasna' ma badalak, silahkan kamu perbuat terhadap kami apapun yang kamu mau perbuat. Falamma ra'a Umar, ketika Umar melihat keduanya ma bi ukhtihi minad dam, melihat darah mengalir di kepala saudara perempuannya, maka Umar pun nadima, menyesali perbuatannya. Nadima ala ma kana sana', dia menyesali apa yang telah dia lakukan. Fara'awa, dan mulai melunak. Wa qala li ukhtihi, dan berkata kepada saudara perempuannya, "Atini hadhihi as-sahifah allati sami'tu taqra'una anifan." Berikan kepada lembaran kertas yang kalian baca tadi, yang aku dengar suaranya, yang kalian baca sebelum ini. Berikan kepadaku. Anzur ma hadzal ladzi jaa'a bihi Muhammad, aku akan melihat apa yang dibawa dan diajarkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kana Umar katiban, dan Umar ketika itu adalah katib. Katib dalam artian bisa membaca dan menulis. Karena tidak semua orang di masa itu bisa membaca dan bisa menulis. Bahkan mayoritasnya tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Dan itu merupakan khasnya mereka. Dikatakan dengan umat yang ummi. Nah, umat yang ummi. Ummi dalam artian tidak membaca dan tidak menulis. Dan kebetulan Umar bin Khattab adalah seorang yang membaca. Seorang yang bisa membaca dan bisa menulis. Falamma qala dzalika qalat lahu ukhtuhu. Ketika Umar meminta lembaran tadi dan ingin membacanya dan ingin tahu apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka saudara perempuannya berkata, "Inna nakhsyaka 'alaiha." Tidak. Aku khawatir kamu memperlakukannya yang tidak-tidak kepada lembaran suci ini. Maka berkatalah Umar, "La takhafi." Jangan takut. Jangan khawatir. Wa halafa laha bi alihatihi liyaruddannahuma la yaruddannahuma idza qara'aha ilaiha. Bahkan Umar bersumpah dengan nama Tuhan-Tuhannya untuk mengembalikannya. Sungguh demi Lata atau demi Uzza dan seterusnya, sungguh akan aku kembalikan setelah aku baca. Aku bersumpah. Falamma qala dzalika tama'at fi islamihi. Ketika Umar bersumpah demikian, maka mereka berharap mudah-mudahan dengan membaca dia akan masuk Islam. Maka berkatalah saudara perempuannya, "Ya akhi, wahai saudaraku, innaka najisun ala syirkika wa innahu la yamassuha illa at-tahir." Wahai saudaraku, sesungguhnya engkau najis karena engkau adalah musyrik. Wa innahu la yamassuha illa at-tahir, dan sungguh tidak bisa menyentuh dan tidak boleh menyentuh kitab suci ini, lembaran-lembaran suci ini, kecuali seorang yang tahir, seorang yang suci.
Faqama Umar faghtasal. Maka Umar pun bangkit berdiri dan kemudian mandi. Subhanallah, karena penasarannya pengen tahu apa yang ada dalam lembaran itu, dia mandi untuk bisa memegang lembaran tadi. Fa'atathu as-sahifah wa fiha Taha. Maka diberikanlah lembaran tadi dan di sana tertulis surat Taha. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Taha, sungguh kami tidak turunkan Al-Qur'an ini kepada kalian untuk menyengsarakan kalian. Ini hanya peringatan bagi orang yang mau ingat, bagi orang yang mau takut. Dan selanjutnya, maka Umar pun membacanya. Dan dia paham, bisa membaca dan bisa mengerti. Falamma qara'a minha sadran, ketika beliau sudah membacanya, qala ma ahsana hadzal kalam wa akrama. Kata Umar, sungguh betapa bagusnya kata-kata ini. Betapa indahnya ucapan ini. Wa akramahu, dan betapa mulianya kalimat-kalimat ini. Falamma sami'a dzalika Khabbab, ketika terdengar ucapan Umar seperti itu, Khabbab kharaja ilaihi, maka Khabbab pun keluar dari persembunyiannya. Khabbab yang tadi sembunyi mendengar pembicaraan-pembicaraan tadi sampai ketika Umar memuji ayat Al-Qur'an yang dibacanya dan menyatakan dengan kalimat ma ahsana hadzal kalam wa akramahu, sungguh betapa bagusnya ucapan ini dan betapa mulianya ucapan ini. Maka Khabbab ketika mendengar, keluarlah beliau radhiyallahu taala anhu dan menyatakan kepada Umar radhiyallahu taala anhu, ya Umar, wallahi inni la arju an yakuna Allah qad khaffaka bi da'wati nabiy. Ya Umar, sungguh demi Allah, aku berharap agar engkau yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doanya Nabi, dengan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW kemarin berkata dalam doanya, wa huwa yaqul, beliau berkata dalam doanya, Allahumma aidil Islam bi Abil Hakam ibn Hisham atau bi Umar bin Khattab. Ya Allah, dukunglah Islam ini dengan salah satu dari dua orang, dengan Abul Hakam ibn Hisham dan Umar, atau bukan dan, atau Umar ibn Khattab. Maka kata Khabbab ibn al-Arad, wallah Allah ya Umar, maka aku peringatkan kau dengan nama Allah, aku harapkan engkau dengan nama Allah ya Umar. Semoga engkaulah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari dua orang. Ini Khabbab ibn al-Arad radhiyallahu taala anhu pernah mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah berdoa dengan kalimat Allahumma ayyidil Islam bi ahadi Umarain. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa riwayat yang berbeda-beda maknanya tapi sama isinya, yaitu kalimat ya Allah, dukunglah Islam ini bi ahadi Umarain, dengan salah satu dari dua Umar. Yang satu Umar ibn Khattab, yang kedua Amr ibn al-Hakam. Sesungguhnya bukan Umar tapi Amr. Tetapi boleh di dalam bahasa Arab untuk taglib. Taglib itu disebut dengan yang dominan. Kalau yang lebih terkenal Umar dikatakan Umarain. Walaupun yang satunya Amr, bukan Umar. Amr ibn Hisham dan Umar ibn Khattab. Ya Allah, dukunglah agama ini, Islam ini dengan salah satu dari dua Umar. Maka aku berharap, kata Khabbab bin al-Arad, mudah-mudahan engkau yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala lahu 'inda dzalik, maka berkatalah ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Fadulluni ya Khabbab ala Muhammadin hatta atihi fa uslim." Maka tunjukkanlah aku, antarkanlah aku menemui Muhammad hatta atihi fa uslim, hingga aku bisa menemuinya dan aku bisa masuk Islam. Faqala lahu Khabbab, maka Khabbab berkata, "Huwa fi baitin 'inda Safa." Bahwa Nabi berada di satu rumah di sisi Safa, di bukit Safa. Ma'ahu nafarun min ashabih, bersama beliau ada sekian orang sahabat-sahabatnya. Fa'akhadha Umar sayfahu fatawashshaha. Maka Umar pun mengambil pedangnya dan diselempangkannya kemudian berangkat. Dan biasa demikian mereka kalau berjalan keluar mesti membawa senjatanya. Tsumma 'amada ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ashabihi fadaraba 'alaihimul bab. Maka datanglah Umar menyengaja menemui Rasulullah sallallahu dan para sahabat sampai depan rumahnya. Fadaraba 'alaihal bab. Kemudian
Diketuklah pintu oleh Umar bin Khattab. Falamma sami'u sautahu, maka ketika mendengar ucapan Umar, qama rajulun min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bangkitlah seseorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fanadhara min khalalil bab, melihat dari celah-celah pintu. Ngintip dari celah-celah pintu, siapa yang datang? Fara'ahu mutawashshihan bis-sayf. Ternyata orang itu melihat Umar bin Khattab menyelempangkan pedangnya. Maka kembalilah orang tadi menemui Rasulullah SAW, wa huwa fazi'un, dalam keadaan takut. Faqala ya Rasulullah, hadza Umar ibn al-Khattab mutawashshihan as-sayf. Ya Rasulullah, itu adalah Umar bin Khattab dalam keadaan dia membawa pedangnya, menyelempangkan pedangnya. Faqala Hamzah ibn Abdul Muttalib. Maka berkatalah Hamzah ibn Abdul Muttalib, yang juga jagoan. Bukannya takut dengan kedatangan Umar. Dia berkata kepada orang tadi, fa'zan lahu. Izinkan dia masuk. In kana jaa yuridu khairan badalnahu lahu. Kalau dia datang menginginkan kebaikan, kami akan berikan untuknya kebaikan. Wa in kana jaa yuridu syarran, tetapi kalau dia datang menginginkan kejelekan, qatalnahu bisayfihi. Kita akan bunuh dengan pedangnya sendiri. Ucapan Hamzah, yang juga jagoan Quraisy. Biarkan dia masuk. Ini kenapa takut? Suruh masuk. Kalau memang dia menginginkan kebaikan, kita akan perbuat kebaikan kepadanya. Tetapi kalau dia menginginkan kejelekan, kami akan bunuh dia dengan pedangnya sendiri. Faqala Rasulullah SAW, i'dan lahu. Kata Nabi, izinkan dia masuk. Fa'adina lahu ar-rajul. Maka orang tadi mengizinkan Umar untuk masuk, membukakan pintu. Wa nahadha ilaihi Rasulullah SAW. Maka Rasulullah pun bangkit menemui Umar. Hatta laqiyahu fil hujrah. Hingga menemuinya di ruangan tersebut. Fa'akhadha bihujazihi. Maka Rasulullah SAW langsung mengambil pakaiannya. Yang memegang ikatan sarungnya. Au bimajma'i ridai. Atau dengan pakaiannya. Terbaik. Yani mengambil pakaian Umar bin Khattab, digenggam dengan kedua tangannya, kemudian ditarik oleh Rasulullah SAW. Apa bahasa Indonesianya? Kalau bahasa daerahnya dikorong. Betul. Mau apa kamu? Rasulullah SAW menyatakan kepadanya, jabadahu bihi jabzatan syadidah. Rasulullah menarik pakaiannya tadi saat digenggam oleh kedua tangannya, dan kemudian ditanyakan kepadanya, ma ja'a bika ya ibn al-Khattab? Apa yang menyebabkan kamu datang ke sini, wahai Ibn Khattab? Subhanallah. Rasulullah SAW pemberani. Bukan penakut. Rasulullah SAW adalah seorang yang mulia, sempurna sifat-sifat kesempurnaannya. Yani sifat-sifat kemanusiaannya sangat sempurna, dan beliau adalah seorang pemberani. Wallahi ma ara an tantahiya hatta yunzilallahu bika qari'ah. Kata Rasulullah kepada Umar, demi Allah, apakah aku lihat engkau tidak mau berhenti? Apakah aku lihat engkau masih terus-menerus menentang sampai Allah nanti menurunkan qari'ah? Menurunkan qari'ah adalah menurunkan satu kejadian yang betul-betul mengejutkan seluruh manusia. Seperti hari kiamat dijuluki dengan al-qari'ah. Mal qari'ah? Tahukah kalian apa itu qari'ah? Ya, ini nanti ketika gunung-gunung seperti anai-anai yang berterbangan. Ini menunjukkan kalau qari'ah adalah satu kejadian yang dahsyat, yang menakutkan semua orang, yang membelalakkan mata semua orang. Kata Nabi SAW, apa yang menyebabkan kau datang ke sini, wahai Umar? Apakah engkau belum mau berhenti? Mau terus seperti ini sampai datang hari kiamat, sampai datang suatu musibah, suatu azab dari Allah Taala? Maka Umar mengatakan, ya Rasulullah, ji'tuka li'umin billah wa rasulih, wa bi rasulih. Aku datang untuk beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Wa bima jaa min indillah, dan aku beriman dengan apa yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Fakabbara Rasulullah. Maka Rasulullah pun bertakbir. Allahu akbar. Bertakbir dengan takbiratan arafa ahlul bait, dengan takbir yang dipaham oleh seluruh yang ada di rumah itu dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW bahwa Umar telah masuk Islam. Bertakbir dengan takbir yang dipaham oleh semua yang hadir. Ada berapa orang? Nah, 40-an orang di sana. Semuanya gembira dan ikut bertakbir. Berarti Umar telah masuk Islam. Radhiyallahu ta'ala anhu.
Fatawarraqa ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min makanihim wa qad azzu fi anfusihim hina aslama Umar. Maka bubarlah mereka para sahabat Rasulullah SAW ke rumahnya masing-masing dari tempat tersebut. Wa qad azzu fi anfusihim, dan mereka sudah merasa mulia, sudah merasa lebih kuat daripada kemarin dengan Islamnya Umar. Wa ma'a islami Hamzah, dan dengan masuk Islamnya Hamzah. Wa arafu annahuma sayamna'ani Rasulullah SAW, dan mereka mulai tahu dan mereka menduga kuat, yakin bahwasanya Umar dengan Hamzah radhiyallahu taala anhuma pasti akan membela Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang membuat mereka para sahabat tenang. Ada dua jagoan Quraisy yang akan melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yantasifuna bihima min aduwwihim, dan akan membalaskan atau akan mengimbangi musuh-musuhnya. Mengimbangi ini mengimbangi kekuatan. Ini tadinya enggak imbang. Kaum muslimin dalam keadaan sedikit dan lemah, kaum musyrikin kuat-kuat, jagoan-jagoan, hebat-hebat berantemnya. Enggak imbang. Sehingga selalu dipojokkan, disiksa, diganggu. Tetapi sekarang dengan adanya dua jagoan Quraisy yang masuk Islam, maka mulailah yantasifuhum. Dari kata nisf. Yantasif artinya mengimbangi musuh-musuhnya. Qala Umar, berkata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardaahu, lamma aslamtu tilka al-lailah, ketika aku masuk Islam malam itu, tadzakartu ayya ahla Makkah ashaddu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adawatan hatta atihi fa ukhbirahu anni qad aslamtu. Kata Umar, setelah aku masuk Islam malam itu juga, aku ingat-ingat. Tadzakartu, aku ingat siapa di Mekah yang asyaddu di Rasulullah SAW, yang paling keras gangguannya, yang paling jahat, yang paling besar permusuhannya kepada Rasulullah SAW. Aku ingat-ingat siapa, kemudian aku datangi. Fa'ukhbiruhu anni qad aslamtu. Kemudian aku beritakan, ketahuilah, aku sudah masuk Islam. Jangan macam-macam. Subhanallah. Ini Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Beberapa kaum muslimin masuk Islam sembunyi-sembunyi. Tetapi Umar ketika masuk Islam, terang-terangan dan mencari. Mana musuh yang paling jahat, yang paling kurang ajar, yang paling banyak mengganggu, yang paling besar permusuhannya? Mana? Didatangi rumahnya. Ketahuilah bahwa aku sudah masuk Islam. Jangan macam-macam. Maka mereka pun terkejut dan tentunya takut. Wah, sekarang berarti sudah tidak sendiri. Rasulullah SAW sudah ada pendukung-pendukung dari orang-orang seperti Umar dan Hamzah. Qala qultu Abu Jahal. Maka dijawab oleh yang ditanya oleh Umar, siapa yang paling keras permusuhannya? Qultu, aku katakan Abu Jahal. Yang paling keras adalah Abu Jahal. Fa aqbaltu hina asbahtu hatta darabtu alaihi babahu. Maka aku datangi pagi itu juga. Malam masuk Islam, paginya langsung menemui Abu Jahal. Hatta darabtu alaihi babahu. Hingga aku ketuk pintu rumahnya. Kemudian keluarlah dia. Fakharaja ilayya Abu Jahal. Maka keluarlah menemui aku Abu Jahal. Faqala marhaban wa ahlan bibni ukhti. Kata Abu Jahal, ahlan wa marhaban, selamat datang wahai anak saudara perempuanku. Ma ja'a bika? Ada apa ini? Apa yang membawamu datang ke sini? Qala ji'tu liukhbiruka anni qad amantu billahi wa bi rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Umar, aku datang untuk memberikan kabar kepadamu bahwa aku sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa saddaqtu bima jaa'a bihi, dan aku sudah percaya dengan apa yang dibawa olehnya. Qala fadarabal bab fi wajhi. Maka Abu Jahal menutupkan pintu di wajahku. Wa qala qabbahaka Allah wa qabbaha ma ji'ta bihi. Sambil menutup pintu, menggebrakkan pintu, si Abu Jahal bilang, semoga Allah menjelekkan engkau, sungguh jelek apa yang kau bawa. Ini sungguh jelek apa yang kau bawa dari berita tadi. Berarti sekarang tokoh terjahatnya sudah tahu bahwa Umar bin Khattab sudah masuk Islam. Dan berarti ini adalah dikabulkannya doa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana dikhabarkan oleh Khabbab bin al-Arat bahwa Nabi meminta pada Allah, Allahumma ayyid hadzal din bi ahadi Umarain.
Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya Allah dukunglah agama ini dengan salah satu dari dua Umar. Yang satu Umar bin Khattab, yang satu Amr bin Hisham. Siapa Amr bin Hisham? Abu Jahal. Abu Jahal yang tadi yang didatangi oleh Umar bin Khattab pagi hari. Qanfirina azakumullah. Atla taufiq wal afiyah wa atla salamah. Wa nahmuduhu ta'ala, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan-kebaikan dan ihsannya kepada Nabi dan kepada para sahabatnya dan kepada seluruh kaum muslimin. Iya kan? Mendapatkan kebaikan atau tidak mendapatkan kebaikan kita dengan kejadian ini? Kita mendapatkan kebaikan. Dengan dakwahnya Rasulullah SAW terdukung dengan Umar bin Khattab, maka semakin pesat dakwahnya dan semakin kuat sampai kemudian datang kepada kita dakwah ini dengan sempurna. Nah, dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan dengan sebab masuk Islamnya Umar dan Hamzah dan kaum muslimin yang merupakan jagoan-jagoan Quraisy yang membela Rasulullah SAW menjadi tentara Allah, menjadi jundullah, menjadi pembela-pembela agama. Wassalamu taufiq wal afiyah.